sobat, pembahasan kita kali ini yaitu faktor risiko diare balita di wilayah kerja Puskesmas Tongkaina. Masalah diare pada balita menjadi salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas anak di Indonesia. Kondisi lingkungan yang tidak sehat, rendahnya pengetahuan ibu tentang diare, serta kurangnya pemberian ASI eksklusif menjadi faktor pendukung dalam terjadinya diare. Fokus wilayah penelitian ini yaitu wilayah kerja Puskesmas Tongkaina, terlebih khusus di Kelurahan Tongkaina. Nah, rumusan masalah yang kita bahas yaitu bagaimana hubungan antara sanitasi lingkungan, pemberian ASI eksklusif, dan pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita. Tujuan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama umum, mengetahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita. Yang kedua yaitu khusus, mengidentifikasi pengaruh pemberian ASI eksklusif dalam menekan risiko diare, menilai tingkat pengetahuan ibu tentang diare dan pencegahannya. Teman-teman, kita masuk di definisi. Diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan tinja yang cair atau encer. Adapun penyebab dan faktor risiko. Penyebabnya bisa berupa dari virus, bakteri, misalnya Salmonella dan E. coli, serta parasit. Bisa juga dari lingkungan, sanitasi yang buruk, kurang akses ke air bersih, dan juga dari faktor gizi seperti tidak ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping yang kurang higienis, serta pengetahuan ibu tingkat edukasi terhadap cara pencegahan dan perawatan diare. Penelitian ini kita menggunakan observational analitik dengan pendekatan cross-sectional untuk mengukur hubungan antar variabel. Lokasi dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Tongkaina dengan pengambilan data pada April 2025. Populasi pada penelitian ini yaitu balita yang ada di Tongkaina dan para balita yang pernah dirawat di Puskesmas Tongkaina. Teknik sampling yaitu purposive sampling dengan kriteria khusus misalnya usia balita dan kesediaan ibu untuk menjawab kuesioner. Instrumen penelitian yaitu menggunakan kuesioner berisi pertanyaan tentang sanitasi, pemberian ASI dan pengetahuan ibu tentang diare, observasi untuk menilai kondisi lingkungan dan praktik kebersihan, serta data sekunder yaitu laporan puskesmas terkait kasus diare. Deskripsi responden yaitu jumlah responden 7 orang dari wilayah Puskesmas Tongkaina dengan karakteristik responden yaitu usia, tingkat pendidikan, dan variabel demografis lainnya. Kemudian ada uji validitas menggunakan Pearson correlation untuk mengukur validitas tiap item kuesioner. Syarat valid yaitu nilai signifikan kurang dari 0,05. Kemudian ada uji reliabilitas menggunakan Kronos Alpha untuk memeriksa konsistensi internal instrumen. Nilai yang diperoleh yaitu 0,657 dianggap reliable karena lebih dari 0,60. Uji validitas menggunakan Pearson correlation untuk mengukur validitas tiap item kuesioner seperti pada tabel 4.1 yaitu hasil dari validitas kuesioner. Uji reliabilitas ini menggunakan crossband alpha dengan nilai yang diperoleh yaitu 0,657 dianggap reliable karena lebih dari 0,60 seperti bisa kita lihat pada tabel 4.2 hasil uji reliabilitas kuesioner. Hasil penelitian ini yaitu analisis faktor risiko. Yang pertama ada lingkungan dan sanitasi, hubungan signifikan antara kondisi sanitasi dan kejadian diare, menunjukkan bahwa lingkungan yang kotor dan kurangnya fasilitas sanitasi meningkatkan risiko infeksi. Kemudian yang kedua ada perilaku dan pengetahuan ibu. Variabel pengetahuan ibu sangat berpengaruh dengan korelasi tinggi yang mendukung pentingnya edukasi. Dan yang ketiga ada pemberian ASI eksklusif. Meskipun tidak signifikan secara statistik, tren data menunjukkan peran protektif ASI eksklusif terhadap diare.
Berbandingan dengan penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya mendukung temuan bahwa faktor lingkungan dan pengetahuan ibu menjadi determinan utama. Implikasi teoritis, temuan mendukung kerangka teori ekologi kesehatan yang menyatakan interaksi antara faktor individu, perilaku, dan lingkungan. Kita masuk di kesimpulan, faktor risiko utama kejadian diare pada balita di wilayah Puskesmas Tongkaina dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan yang buruk dan perilaku higienis ibu. Balita yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang kurang layak dan tidak mendapatkan AC eksklusif memiliki risiko lebih tinggi terkena diare. Hubungan antar variabel, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya infeksi yang memicu diare, tetapi juga kondisi lingkungan serta perilaku sehari-hari, misalnya kurangnya praktik cuci tangan dengan sabun. Pendekatan pencegahan. Pencegahan diare harus dilakukan secara holistik melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, perbaikan sanitasi, serta promosi pentingnya AC eksklusif. Demikian video yang kita paparkan, semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.